Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Ikhwah sekalian, kelas 11 MAB. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pelajaran sirah, fikih sirah. Ya. Pertemuan lalu kita telah membahas tentang baiat Aqabah pertama. Barangkali penjelasan sebelumnya kurang jelas di sisi suara. Saya ulang sedikit di sini ya. Saya ulang sedikit bahwa baiat Aqabah pertama itu terjadi sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Bahkan adanya hijrah Rasul ke Madinah itu karena adanya baiat Aqabah pertama dan kedua. Pada baiat Aqabah pertama itu Rasulullah bertemu dengan orang Ansor, ya, yang terdiri dari 6 orang. Di sini di Arabnya wa kana adadu haulai sittatu nafar minal Khazraj. Jadi ketemu dengan 6 orang dari suku Khazraj. Antum buka di kitab Arabnya halaman 275. Nah, ini ya. Siapakah mereka? 1. As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah. 2. Auf bin Malik al-Harith. Auf bin al-Harith bin Rifa'ah. 2. 3. Rafi' bin Malik bin al-Ajlan. Nah, 3. 4. Qutbah bin Amir bin Hadidah. Nah, 5. Uqbah bin Amir bin Nabi. Ya. 6. Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Jadi ada 6 orang ya ketika baiat Aqabah pertama. Jadi asalnya terjadi konflik antara Aus dan Khazraj berlangsung selama 120 tahun sampai Allah memadamkan permusuhan mereka dengan Islam. Ya. Dan orang-orang Yahudi ketika konflik atau cekcok dengan orang-orang Ansor, maka orang-orang Yahudi mengancam orang-orang Ansor itu bahwa mereka orang-orang Yahudi sedang menunggu Nabi dari Arab dan mereka akan menjadi pengikut Nabi tersebut dan akan berperang bersama-sama Nabi tersebut memerangi Ansor. Ini ancaman orang-orang Yahudi untuk menakut-nakuti orang Ansor. Jadi orang-orang Yahudi menakut-nakuti orang Ansor dengan Nabi Muhammad. Jadi orang Yahudi mengatakan, saya menunggu kedatangan Nabi akhir zaman. Kalau kami sudah bertemu Nabi tersebut, kami akan memerangi kalian. Nah, itu ancamannya orang-orang Yahudi. Ya, itulah baiat Aqabah pertama ya. Baiat Aqabah pertama. Kemudian pada tahun berikutnya, jadi yang 6 orang itu pulang ke Madinah menjadi dai. Kemudian pada tahun berikutnya datang lagi 12 orang ya. Jadi 12 orang terdiri dari 6 orang yang pertama selain Jabir bin Abdullah, kemudian ditambah dengan Mu'adz bin al-Harith bin Rifa'ah, Zakwan bin Abdul Qais, Ubadah bin As-Samit, Yazid bin Thalabah, Abul Haytham bin Atihan, Waimir bin Malik. Jadi ada 12 orang ketika terjadi baiat Aqabah ini ya. Baiat Aqabah yang pertama. Kemudian telah dijelaskan sebelumnya ya. Ini hanya mengulang ringkas ya. Jadi baiat Aqabah pertama menurut jumhur itu tadi dilakukan oleh 12 orang terhadap Rasulullah. Dan mereka masuk Islam, membaiat Rasulullah ya. Yang telah disebutkan di atas itu tentang membaiatnya. Ya, kemudian kita diringkas ya supaya antum lebih ini. Kita akan masuk ke baiat Aqabah kedua. Kemudian ada permulaan dulu di sini ya. Setelah baiat ini selesai dan musim haji berakhir, maka orang-orang tersebut yang 12 kembali ke Madinah. Ya. Dan mereka kembali ke Madinah kemudian ditemani oleh Rasulullah juga mengirim Mus'ab bin Umair
ya, Mus'ab bin Umair. Ya, salah seorang sahabat dikirim bersama 12 orang tersebut untuk ke Madinah untuk menjadi dai, ya, untuk mengajarkan Islam, liyu'allimahum al-Islam wa yaqra'uhum al-Qur'an, untuk mengajarkan Islam dan membacakan Al-Qur'an kepada mereka dan supaya masuk Islam, ya. Ya, dan di tangan Mus'ab bin Umair aslama ala yadi Mus'ab khalqun katsirun minal ansor. Di tangan Mus'ab bin Umair banyak orang Ansor yang masuk Islam. Nah, termasuk mereka yang masuk Islam yang melalui Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'adz. Wa aslama fi jama'atim Sa'ad bin Mu'adz wa Usaid bin Khudair. Ya, yang masuk Islam melalui Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Khudair. Ya, dan karena keislaman dua orang ini, maka seluruh Bani Abdul Ashhal itu masuk Islam dalam satu hari. Ya, dengan masuk Islamnya Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Khudair, maka seluruh Bani Abdul Ashhal masuk Islam dalam satu hari, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, ya itu seperti itu, ya. Walam yatabaqqa minhum ahadun illa Usairim. Tidak ada yang tersisa kecuali Usairim. Fa innahu takhara wa aslama yauma Uhudin wa fi qutila. Karena dia masuk Islamnya belakangan. Dia masuk Islam pada perang Uhud, kemudian dibunuh pada perang Uhud, tewas. Nah, itu ya, itu tentang bayat Aqabah pertama. Ya, bayat Aqabah pertama. Di sini faidah, ya. Kita akan bahas faidah. Al-fawaidud da'awiyah al-mustaqlasah min hadzal maqta' min as-sirah nabawiyah. Pelajaran dari sirah nabawiyah ini, pelajaran dari kisah ini, ya. Dari sejarah bayat Aqabah pertama. Pelajaran apa yang bisa dipetik? Al-fawaidud da'awiyah al-mustaqlasah min hadzal maqta' min as-sirah nabawiyah. Ya, pelajaran apa yang bisa dipetik? Satu, jadi pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari kisah Bayatul Aqabah adalah satu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma aradul Islam ala ahli Madinah fil Aqabah qala ba'dhum li ba'd, ya, inna nabiyya alladhi tawa'adakum bi Yahud, innahu an-nabiyyu alladhi tawa'adakum bi Yahud. Ya. Ketika Rasulullah menawarkan Islam kepada penduduk Madinah di Aqabah, sebagian mereka, orang-orang Ansor, berkata satu sama lain, ini adalah Nabi yang orang-orang Yahudi mengancam kalian dengan dia. Ya, itu orang-orang Ansor. Jadi orang-orang Ansor itu teringat dengan ucapan Yahudi tentang Nabi akhir zaman. Ketika Rasulullah menawarkan Islam, mereka teringat ucapannya Yahudi, bahwa Rasulullah adalah Nabi yang dijadikan senjata untuk mengancam orang-orang Ansor. Inilah awal mula respon mereka terhadap dakwah Rasulullah. Makanya ada bidayatul istijabah li Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, ya. Jadi terinspirasi oleh ucapan orang-orang Yahudi. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat kana yaum ba'ats yawman qaddamallahu wa rasulih. Ya. Faqadima Rasulullah wa qad iftaraqa miluhum wa qutilat saratuhum wa jurimu. Ya. Faqaddamallahu wa rasulihi fi tughulihim fil Islam. Ya. Pada perang Bu'ats itu Allah mendahulukan untuk Rasulullah. Ya. Rasulullah datang ketika mereka bercerai-berai, ketika mereka berpecah belah. Ya. Faqaddamahu Allahu li rasulihi fi dukhulihim fil Islam. Lalu Allah menjadikan mereka lebih awal masuk Islam. Ini tentang pelajaran yang kedua dari bayat Aqabah pertama. Jadi pada perang Bu'ats itu jadi jalan Allah mengislamkan mereka lebih awal, ya. Itu kaitannya dengan bayat Aqabah yang pertama ini. Itu seperti itu.
Ya, kalau perang Buas adalah perang ya antara Aus dan Khosroj. Perang antara Buas di sini adalah perang antara Aus dan Khosroj itu. Kemudian Allah menyelamatkan mereka dengan mereka dijadikan masuk Islam. Itu seperti itu. Ini pelajaran kedua ya. Ini pelajaran dari Sirah Nabawiyah dari siapa? Bayat Aqabah pertama. Pelajaran ketiga, ni'matullahi bihadzal din alladzi yajma'u al-qulub wa yuwahhiduha wa yujidul ulfah. Allah memberi nikmat dengan agama Islam yang menyatukan hati orang-orang Ansor. Fal Aus wal Khazraj kanu ada. Orang-orang Aus dan Khazraj awalnya bermusuhan, ya. Mereka berperang selama 120 tahun. Perang tersebut tidak berhenti kecuali setelah Islam datang. Walam tatawaqqaf ad-dima wa tattakhidul qulub illa ba'da islamihim. Darah tidak berhenti dan hati mereka tidak bersatu kecuali setelah mereka masuk Islam. Jadi Allah menyelamatkan orang-orang Ansor ini dengan menjadikan mereka masuk Islam dan menjadi pendukung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pelajaran yang keempat, yang ketiga ya. Yang keempat, pelajaran yang keempat, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yub'atsu fi Makkah baina qabilati wa yastamirru ya'ridu alaihim nafsahu aktsara min 10 sanawat wa lam yajid minhum ila istijabatin fardiyah. Rasulullah diutus kepada penghuni Mekah, penduduk Mekah, ya. Rasulullah diutus dengan kabilahnya sendiri. Beliau menawarkan Islam lebih dari 10 tahun kepada mereka, orang-orang Quraisy. Tapi tidak ada yang merespon dakwahnya, tidak ada yang menerima dakwahnya kecuali sedikit dan hanya pribadi-pribadi tertentu, orang-orang tertentu saja. Itu seperti itu ya. Akan tetapi justru pertolongan datang dari kabilah lain di luar Mekah. Ini yang menarik dari pelajaran Sirah Nabawiyah ya. Di Bayat Aqabah pertama. Jadi di kampungnya sendiri tidak diterima, tapi di kampung lain diterima. Inilah pelajaran yang bisa diterima bisa diambil dari fikih sirah tentang Bayat Aqabah pertama ya. Nah, seperti itu ya. Ini perlu dicatat di sini bahwa dakwahnya Rasulullah adalah dakwah untuk seluruh alam semesta. Kemudian pelajaran kelima, min hadzal mauqif nutrikul juhud al-kabirah allati kana yabdhaluha an-rasul. Dari momen ini, dari peristiwa ini, kita bisa mengetahui bagaimana kesungguhan Rasulullah dalam berdakwah. Dari kisah ini, kita bisa mengetahui bahwa Rasulullah itu sangat bersungguh-sungguh dan sangat serius dalam berdakwah. Tidak putus asa ya. Sampai mendapat pertolongan dari kaum lain ya, dengan mereka masuk Islam. Ini pelajaran yang kelima. Yang keenam, pelajaran keenam dari Bayat Aqabah pertama adalah annal faraj ya'ti fi zamanin wa makanin qad la yatafaqqahu asy-syakhsu. Bahwasanya kemenangan, jalan keluar ya. Jalan keluar atau kemenangan itu akan datang pada suatu masa atau di tempat tertentu yang kadang tidak diduga oleh seorang pun. Jadi pelajaran yang keenam, bahwasanya kemenangan itu bisa datang di masa tertentu atau di tempat tertentu, ya, di mana kemenangan tersebut tidak diduga sebelumnya oleh orang tersebut. Ini pelajaran yang keenam. Karena Rasulullah menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah Arab, tidak ada yang menerimanya, kecuali yang menerima itu yang pertama kali adalah orang-orang Ansor ya. Itu Aus dan Khazraj. Ini pelajaran ke-6. Jadi jangan berusaha ya. Jadi kemenangan itu bisa datang di suatu waktu dan di tempat tertentu. Ya. Pelajaran ke-7, min hadithi yang Ubadah bin As-Samit alladhi qala anhu jumhur ahli sair innahu fi bayatil Aqabah al-ula naro anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indama da'a ila al-bay'a bada bid'ah ila adam al-isyrak billah.
Dari hadis Ubadah bin Samit, ya, berdasarkan hadis Ubadah bin Samit, para ahli sejarah mengatakan itu hadis Ubadah bin Samit itu menceritakan tentang bayat Aqabah pertama. Dan kita melihat bahwa Rasulullah itu ketika berdakwah pada bayat Aqabah pertama ini, yang pertama kali beliau dakwah itu apa? Dakwanya adalah adamul isyraq billah, tidak menyekutukan Allah. Jadi dakwah pertama yang dilakukan Rasulullah ketika bayat Aqabah pertama adalah dakwah untuk menjauhi syirik, dakwah untuk tidak berbuat syirik. Ini dakwah pertama ketika di bayat Aqabah, dakwah pertama beliau kepada orang-orang Ansor, yaitu Aus dan Khazraj. Jadi menunjukkan bahwa dakwah inti para nabi adalah dakwah tauhid. Ya. Karena yang pertama kali beliau dakwakan ketika bayat Aqabah ya tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik. Bayyamuni ala alla tusyriku billahi syai'an. Bayyamuni ala alla tusyriku billahi syai'an. Bayatlah aku untuk kalian tidak menyekutukan Allah dengan satu pun. Bayatlah aku agar kalian tidak menyekutukan Allah dengan satu pun. Ini adalah syarat pertama ketika berdakwah, yaitu mengajak untuk meninggalkan syirik dan menjauhi syirik. Ya, demikian pelajaran pada sirah pada kesempatan kali ini. Insya Allah akan dilanjut. Kita akan melanjut pada pelajaran ke-8 dari bayat Aqabah pertama. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah nanti dilanjut. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.